Selamat beribadah untuk anak-anak kami yang kami kasihi di dalam nama Yesus Kristus. Karena kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini, untuk itu marilah kita sejenak berdoa di dalam hati kita masing-masing untuk memohon kehadiran Roh Kudus. Kita berdoa. Amin. Kita bernyanyi. Shalom adik-adik. Wah, udah lama banget Bang gak melihat kehangatan adik-adik di sekolah Bang. Minggu ini. Tapi mau gimana Bang? Keadaan tidak mungkin kan untuk kita bisa ibadah langsung. Bener. Mungkin Bang Togu boleh sapa adik-adik dengan Laskar Kristus? Oke. Laskar Kristus, siap. Oke. Dan Abang juga mau nanya, kita tanya kabarnya kali Bang ya. Walaupun kondisi seperti ini, bagaimana sih kabar adik-adik gitu ya? Oke. Apa kabar adik-adik? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Walaupun keadaannya memang tidak memungkinkan untuk bisa bertemu langsung, tapi kita tetap harus mengucapkan dahsyat luar biasa. Yes, yes, yes. Ya, kenapa tuh Bang? Karena Tuhan kita sudah baik buat kita, selalu mengasihi kita. Anyway, Bang, mungkin di kondisi PPKM Mikro ini, anjuran dari pemerintah, mungkin untuk kali ini kita MC-nya pakai masker kali Bang untuk mengikuti protokol kesehatan. Yuk Bang Teguh pakai maskernya. Oke, adik-adik di rumah juga pakai masker ya. Nah adik-adik jangan lupa ikut protokol kesehatan. Pakai hand sanitizer, pakai masker, menjaga jarak, dan ikutin protokol kesehatan ketika adik-adik dan keluarga mau pergi kemanapun itu. Oke. Kita mulai Bang untuk lagu pertama. Nah, kita akan mulai lagu ibadah kita bernyanyi lagu apa ini Bang? Dalam Yesus kita bersaudara, lalu ayat 2-nya kita ganti menjadi dalam Yesus ada sukacita. Oke, silakan Bang Pintus. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus ada sukacita, adik-adik boleh berdiri ya. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tuhan Yesus Kristus yang baik, berikanlah kami hati yang tulus untuk memuji nama-Mu yang kudus dan kesungguhan hati untuk melakukan firman-Mu. Amin. Anak-anak yang kami kasihi, marilah kita bersama-sama mengucapkan hukum Taurat yang ketujuh dan maksudnya. Hukum Taurat yang ketujuh. Jangan berzina. Sekali lagi kami bacakan. Hukum Taurat yang ketujuh, jangan berzina. Artinya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu kita harus senantiasa hidup suci dan bersih
dan bersikap sopan dalam kata dan perbuatan. Orang yang telah berumah tangga harus setia dan saling mencintai. Demikianlah hukum Taurat. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ucapkanlah kembali doa ini. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan segala perintah-Mu. Amin. Nah Bang, kita mau masuk pengakuan dosa, kita langsung mau angkat lagu apa ini Bang? Kita angkat pujian lagu Allah Peduli, Bang. Adik-adik boleh ambil sikap berdoa, nanti di lagu keduanya kita mau bangkit berdiri ya adik-adik untuk pengakuan dosa. Ambil sikap doa adik-adik dengan husyuk, dengan penuh rasa hikmat dalam Tuhan. Silakan, Kang Mintus.
Marilah kita berdoa kepada Tuhan untuk memohon pengampunan dosa-dosa kita. Ucapkanlah kembali doa ini, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Maha Pengasih, ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Anak-anak yang kami kasihi, marilah kita bersama-sama membaca ayat bulanan untuk bulan ini, yaitu bulan Juli, yang diambil dari kitab Mazmur 25 ayat 5. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau kunanti-nantikan sepanjang hari. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Nah, selanjutnya nih Bang, kita mau nyanyi lagu yang secara pribadi Abang suka banget sih lagu ini. Ini menandakan bagaimana apa isi keseluruhan Alkitab. Intinya buat adik-adik sekolah minggu, inti Alkitab adalah Tuhan Yesus sayang banget sama kalian. Benar-benar mengasihi kalian. Kira-kira bisa nebak gak sih adik-adik di rumah lagunya apa? Lagu apa ya Bang? Yang Yesus sayang padaku. Kita Iya, nyanyi lagu bener. bahasa Indonesianya ya Bang? Iya Bang. Oke, yuk silakan. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, Marilah kita mengaku iman percaya kita, ucapkanlah kembali pengakuan ini. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan,
mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Anak-anak, tolong dimasukkan persembahannya ke dalam celengan yang sudah disediakan. Nah Bang, kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan, yaitu persembahan kita Bang. Persembahan, benar. Tapi sebelumnya Abang mau tanya nih ke adik-adik. Adik-adik di rumah masih simpan celengannya gak sih? Celengan yang itu loh, Yang celengan yang warna-warni. warna-warni yang dikasih abang kakaknya ke rumah kalian masing-masing waktu itu. Udah lama Iya. banget sih Bang itu. Iya bener Bang. Nah, jangan lupa adik-adik nanti persembahan dimasukkan ke sana ya. Kumpulinnya kira-kira kapan sih Bang? Di akhir tahun ini Bang. Nah, beberapa Di bulan bulan lagi akan 12. dikumpul nanti Iya. dan abang kakaknya akan menerima itu sebagai persembahan adik-adik. Nah, jadi nanti minta mama papanya masukkan ke celengan itu sebagai bentuk persembahan yang terbaik buat Buat Tuhan. Tuhan. Oke. Kita angkat lagu pujian apa ini Bang untuk persembahan? Karena tadi lagunya udah bahasa Indonesia, kita sekarang bahasa Batak dong Bang. Oke. Lagunya udah biasa dinyanyiin di acara-acara besar deh Bang. Lagunya yang kira-kira bisa abang nyanyiin gak sedikit tuh, gimana lagunya tuh? Lagunya itu Di Sona Dong Uboan Tuhan. Nah, udah sering berarti ya dengernya ya. Ya, di sana dong hubungan Tuhan. Ayo Bang. Di Sona Dong Uboan Tuhan, pargueni ngoluku nasotar donian, sadiama argana Tuhan, molosai diraju masudeni kalasam, jaloma Tuhan, sailas maroham. Kita ulang sekali lagi. Di Sona Dong Uboan Tuhan, parbueni ngoluku nasotar donian, sadiama argana Tuhan, molosai diraju masudeni kalasam, jaloma Tuhan, sailas maroham. Kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara, adik-adik sekolah minggu, orang tua maupun jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Selamat hari Minggu. Pasti ada sukacita hari ini. Dan kita harus tetap semangat walaupun kita masih beribadah di rumah, tetapi kita harus percaya Tuhan pasti hadir menyertai kita, menopang kita, menguatkan kita. Karena itu saudara-saudara, adik-adik sekolah minggu, anak-anak kami sekolah minggu, mari kita dengarkan sapaan firman Tuhan untuk kita hari ini yang tertulis dalam Ibrani 10 ayat 24 sampai dengan ayat 25. Ibrani 10 ayat 24 sampai dengan ayat 25. Demikian firman Tuhan. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat.
Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, anak-anak sekolah minggu yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kalau kita berbicara tentang kasih, kasih merupakan tema sentral di dalam kehidupan kita. Dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, jangan pernah lepas daripada kasih yang kita miliki, yaitu kasih Tuhan. Kasih menjadi tema sentral di dalam hidup kita. Karena ketika seseorang anak sekolah minggu hidup dalam kasih, tentu dengan kasih kita akan melakukan pekerjaan yang baik. Dengan kasih kita akan hidup merindukan pertemuan-pertemuan ibadah. Bahkan ketika kita memiliki kasih, maka kita menjadi anak-anak yang saling mendoakan, yang saling menasehati, yang saling menguatkan. Apalagi di masa pandemi COVID-19 ini. Karena itu ada di sekolah minggu, kalau kita ditanya hari ini, apa yang mendorong saudara-saudara melakukan kasih? Mungkin kita mengasihi hanya orang-orang tertentu, mengasihi orang yang kita kenal, tulang kita, opung kita, atau yang berhubungan dengan keluarga bapak dan mama. Atau kita mengasihi orang-orang yang kita kenal di dalam persekutuan-persekutuan sekolah minggu, di dalam lingkungan kita di mana tinggal. Dan biasanya kita melakukan kasih supaya orang lain mengasihi kita. Itulah yang biasa kita sering lakukan di dalam hidup ini. Kita mengasihi orang lain supaya orang lain mengasihi kita. Atau kita mengasihi orang lain supaya orang lain mengenal kita sebagai orang yang baik, yang pintar, dan lain sebagainya. Tetapi khotbah hari ini mengajak anak-anak Tuhan bahwa kita melakukan yang baik, kita mengasihi orang lain, bukan supaya orang lain baik kepada kita, tetapi karena apa? Karena kasih Tuhan telah kita rasakan sampai saat ini. Kita boleh hidup sampai saat ini karena kasih Tuhan, bukan karena kebaikan yang kita lakukan. Karena itu Tuhan mengatakan ketika kita memiliki kasih Tuhan, maka kita menjadi anak-anak yang dipenuhi oleh kasih agape, kasih dari Tuhan yang diberikan Allah di dalam diri Yesus Kristus. Dan juga di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering beribadah ke gereja. Sebelum masa pandemik ini, kita pasti rajin sekolah minggu kan? Ya, Amang yakin kita semua adalah anak sekolah minggu yang baik, yang rajin ke gereja, yang rindu beribadah dalam pertemuan-pertemuan orang Kristen. Tetapi saat ini kita hanya di rumah, beribadah di rumah, berdoa di rumah. Kalau kita melihat apa yang membuat kita rajin beribadah, mungkin supaya kita diberkati Tuhan, mungkin supaya Tuhan memberikan nilai yang bagus, mungkin supaya kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Kalau dulu sebelum masa pandemik ini, kita ke gereja untuk apa? Apakah untuk menyenangkan hati kita atau menyenangkan hati Tuhan? Pasti banyak di antara kita yang datang ke gereja ingin menyenangkan hatinya, ingin menyenangkan hati orang tuanya. Padahal kita datang ke gereja beribadah kepada Tuhan untuk apa? Bukan memuji diri, tetapi untuk memuji Tuhan. Tuhanlah yang besar di dalam ibadah kita. Walaupun saat ini kita tidak bisa beribadah di gereja, tetapi Tuhan menghendaki kita sebagai anak-anak sekolah minggu membuat Tuhan besar di dalam rumah kita. Amin. Buatlah Tuhan itu besar di rumahmu, di rumah kita. Karena bukan hanya HKBP Ancol Podomoro ini tempat kita beribadah, tetapi rumah kita juga sebagai rumah untuk beribadah, untuk berdoa kepada Tuhan.
Apalagi di masa pandemik ini, kita harus semakin merindukan kehadiran Tuhan, berdoa kepada Tuhan, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan melalui ibadah online ini. Maka hari ini kita sedang mendirikan gereja HKBP Ancol Podomoro yang kecil. Mendirikan gereja Tuhan di rumah kita, menghadirkan Tuhan, dan kita tetap membuat Tuhan besar di dalam hidup kita. Dan yang terakhir, yang ketiga, di dalam kitab Ibrani ini kita diajak sebagai anak-anak Tuhan, ada saatnya kita menjadi penyemangat. Ada saatnya kita sebagai anak-anak sekolah minggu yang mau mendoakan teman-temannya, yang mau mendoakan jemaat Tuhan, yang mau mendoakan hamba-hamba Tuhan. Doakanlah kami para pendeta, para majelis, saudara-saudaranya, keluarga, semua kita harus saling menopang, saling mendoakan. Terlebih kepada adik-adik kakak kita, mari kita saling menasehati dengan memberikan contoh yang baik. Karena Yohanes di dalam Wahyu 2 ayat 10c dikatakan, hendaklah engkau setia sampai akhir. Berarti menjadi anak-anak yang baik, yang melakukan pekerjaan yang baik harus sampai akhir, sampai waktu yang diberikan Tuhan, dan tidak dibatasi tempat dan waktu di gereja, di rumah, dimanapun kita berada. Jadilah anak-anak yang melakukan yang baik karena kita telah menerima yang baik daripada Tuhan. Kita harus bersabar. Ada kalanya kita harus berdoa di rumah, beribadah di rumah. Mungkin Tuhan sedang menguji kita, tetapi kita harus tabah. Kita harus berdoa sebagai anak-anak sekolah minggu. Iman kita tetap bertumbuh walaupun di rumah. Iman kita harus bekerja walaupun di rumah. Kalau kita setia kepada protokol kesehatan, setia kepada pemerintah, setia kepada Tuhan, maka ingatlah, suatu saat nanti Tuhan akan mempertemukan kita di Bait-Nya yang kudus ini. Tuhan akan mempertemukan kita di sekolah, dengan keluarga, jauh daripada virus COVID-19. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita patuhi protokol kesehatan. Di rumah pun kita harus jaga imun kita. Kita harus buat iman kita bertumbuh, supaya kita bisa menghadapi tantangan, pergumulan di dalam kasih Tuhan Yesus. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga atas sapaan firman Tuhan yang telah kami dengarkan melalui ibadah sekolah minggu online di HKBP Ancol Podomoro ini. Tuhan mengingatkan kami sebagai jemaat, sebagai anak-anak sekolah minggu, supaya hidup di dalam kasih, merindukan pertemuan-pertemuan ibadah, dan hadir sebagai anak-anak yang memotivasi, yang mendoakan, yang menyemangati saudara-saudaranya untuk tetap kuat di dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kami percaya padamu Tuhan, bahwa Tuhan menyertai anak-anak sekolah minggu gerejamu. Tuhan hadir di rumah-rumah kecil dimanapun mereka tinggal berada saat ini. Tuhan berkati mereka. Tuhan berikan hikmat supaya mereka menjadi anak sekolah minggu yang bertumbuh di dalam Tuhan, dan senantiasa patuh dan hormat kepada orang tua. Berkati semua anak-anak sekolah minggu gerejamu, orang tua, jemaat Tuhan, para hamba-hamba Tuhan, pendeta fungsional, dan juga pengkhotbah liturgis, dan juga guru-guru sekolah minggu gerejamu. Berkati mereka Tuhan, berikan hikmat, semangat untuk melayani, dan juga tim syuting ibadah online ini, supaya sukacita mereka sempurna di dalam Tuhan ketika mereka mau melayani Tuhan melalui ibadah online ini. Kami serahkan semua pelayanan di gereja ini. Secara khusus kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggu gerejamu. Berkati mereka Tuhan, berikan mereka iman, pengharapan dan kasih, supaya mereka menjadi anak-anak yang bertumbuh di dalam Tuhan. Di atas semuanya Tuhan, ampunilah kami atas segala dosa-dosa kami, supaya kami layak menerima berkat-Mu.
Terimalah doa kami ini di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu, mari kita puji Tuhan sambil mengumpulkan persembahan. Nah, untuk meresponi firman Tuhan kita akan mengangkatkan lagu Satukanlah Hati Kami. Nah, buat Bang Martin, kira-kira tadi Bang Pendeta nyampain apa ya kutipan yang bisa Abang Martin ambil dan bisa bagikan kepada adik-adik? Wah, bersyukur sekali tadi apa yang disampaikan oleh Amang Pendeta. Bagaimana kita harus hidup bersatu sebagai orang Kristen, kita harus saling mengasihi, Bang. Kita harus ramah satu sama lain, kita harus saling menghargai lewat perkataan kita, lewat tindakan kita. Sehingga nantinya Tuhan mengasihi kita dalam satu komunitas kita gitu. Jadi adik-adik sama teman harus saling tolong-menolong, harus ramah, harus bisa mengucapkan kata-kata yang memberkati, bukan malah kata-kata yang mengutuk. Jadi adik-adik bisa menjadi garam dan terang dimanapun adik berada. Gitu sih kira-kira Bang yang Abang dapat. Tadi kita akan nyanyi lagu apa ini Bang? Satukanlah hati Satukan kami. hati kami. Gitu. Yuk, ayo Bang. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Sekali lagi adik-adik, satukanlah hati. Saling berdiri ya. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Marilah kita menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau memperkenankan kami anak-anak ini menjadi warga kerajaan-Mu. Di sini kami memberikan persembahan kami. Terimalah dan berkatilah persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terima
Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Ucapkanlah kembali doa ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Ya, adik-adik sekolah minggu dan juga orang tua jemaat Tuhan, ibadah kita telah selesai, puji Tuhan. Kami dari Majelis HKBP Ancol Podomoro menyampaikan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Nah Bang, buat adik-adik di rumah, ibadah kita sudah selesai hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Amang Pendeta tadi bukan berlalu begitu saja, tapi adik-adik boleh menerapkannya dalam kehidupan untuk menjadi anak-anak kesayangan Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Iya Bang. Nah, seperti biasa Bang, kita mau mengucapkan terima kasih dulu. Buat siapa aja Bang kira-kira? Buat Amang, Amang buat Pendeta, buat buat Inang Sintua, buat Abang pemain musik, dan Abang tim syuting. Oke. Yuk kita mulai dari Amang Pendeta ya. Iya. 1, 2, 3. Terima kasih Amang, Tuhan Yesus memberkati. Besok datang lagi ya. Kedua untuk Inang Sintua. 1, 2, 3. Terima kasih Inang, Tuhan Yesus memberkati. Besok datang lagi ya. Ketiga buat pemain musik kita Bang Pentus. Pentus. Yuk 1, 2, 3. Terima kasih Bang Pentus, Tuhan Yesus memberkati. Besok main lagi ya. Dan terakhir nih Bang, untuk abang-abang tim syuting. Walaupun di balik layar, tapi mereka lah yang paling penting dalam penyelenggaraan ibadah online kita. ini. Iya, Karena kalau benar, nggak ada Bang. mereka kita nggak bisa Iya benar. ditunjukkan kepada adik-adik Iya, benar, Bang. Gitu. Oke, untuk abang-abang tim syuting 1, 2, 3. Terima kasih Abang tim syuting, Tuhan Yesus memberkati. Besok syuting lagi ya. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati. Shalom.